أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد أصبحنا وأصبح الملك لله. Ya Allah, kami pagi hari ini alhamdulillah sampai pagi hari ini. Ini ungkapan Rasulullah SAW yang kita diajarkan semua, yang disebut dengan zikir pagi hari. Nanti ketika petang hari amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, kami bersyukur sampai petang, sampai sore hari. Ini ungkapan Rasulullah SAW yang diajarkan oleh kita agar kita mensyukuri nikmat waktu. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, kami bersyukur Engkau telah menghidupkan kami. Subhanallah. Jadi waktu kita syukuri. Dan memang ada dua nikmat yang mayoritas manusia melupakannya, yaitu nikmat kesempatan, waktu kosong, waktu luang, yang sebenarnya al-faragh, dan kenikmatan kesehatan. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul melalui Zoom untuk kajian rutin. Mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut dan ini sudah beberapa tahun, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, lebih dari itu. Alhamdulillah kita sudah menjalani ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini la azidannakum, Allah akan menambah nikmat. Dan nikmat waktu adalah menambah umur kita. Ada dua, tambah umur dalam arti kuantitas, nambah waktu yang harusnya kita wafat cepat ditambah waktu karena kita bersyukur, ataupun kualitas. Mungkin umur kita sedikit tapi kualitasnya Masya Allah. Mungkin diantara kita umurnya mungkin sampai 100 tahun atau di atas 100 tahun. Kita lebih sedikit dari itu tapi berkualitas. Kualitasnya bisa jadi 1000 tahun, oh bisa. Inilah yang kita akan membahas pada hari ini. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan rasa cintanya kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita lupa salawat itu dahsyatnya luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberikan salam dan salawat serta para malaikatnya. Innallah, sungguhnya Allah, wa malaikat, semua malaikat-malaikatnya memberikan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Salat ini dahsyatnya luar biasa, tapi sangat amat disayangkan betapa banyak orang malas bersalawat. Subhanallah. Gambaran cinta kita kepada Allah, yaitu cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan ittiba', yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita mukadimah dulu dengan berzikir sebentar, ya. Kita sama-sama berzikir, niatkan zikiran ini sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi hamba Allah yang saleh. Dan kita niatkan juga bagi yang sudah wafat,
diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang sakit. Mungkin ada yang sakit, ya, kurang sehat, mungkin diri kita juga. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit kita, menambahkan umur kita, dan lebih berkah lembaran hidup kita. Dan kita doakan yang susah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, yang punya hajat dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla, yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca umur kitab dengan berzikir, kemudian kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والإكرام يا حي يا قيوم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمهم يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير منزلين
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى إخواننا وأهلينا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سهل أمور المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا أنفسنا طرفة أعيننا واصل لنا شؤوننا كلها. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, mencintai kami. Cintailah mereka ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mencintai kami, menyayangi kami. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas bagi mereka yang telah wafat dari keluarga kami, kerabat kami. Ampunilah semua dosa-dosanya, masukkanlah mereka dalam surga-Mu beserta hamba-hamba-Mu yang saleh. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit dari kami, dari keluarga kami, angkatlah penyakit mereka ya Allah, sembuhkanlah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau wahai yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Tidak ada kemudahan kecuali dari Engkau. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah mereka. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang soleh ya Allah. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang Kau cintai, itu orang-orang yang bertakwa padamu, yang selalu mengingat Engkau baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, yang selalu merasakan kebersamaan denganmu ya Allah, yang selalu berzikir, yang selalu membaca kitab suci-Mu, yang selalu mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah kepada kami rahmat-rahmat-Mu, maghfirah-Mu, dan seluruh keberkahannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami, hati dan pikiran anak-anak kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami. Pancarkanlah nur Engkau dari depan kami, belakang kami, kanan kiri kami, atas bawah kami. Liputilah diri kami dengan cahaya-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami semua ya Allah, dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ini, dan pasti kami akan kembali kepada Engkau yang mana kami tidak tahu kapan ajal akan menjemput kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang husnul khatimah. Masukkanlah kami dalam surga-Mu, berikanlah kami kebahagiaan di akhirat kelak, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allah mengabulkan doa kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr. Berbicara tentang waktu, kemudian dikaitkan dengan insan. Insan adalah mufrad ini. Ini pernah saya singgung dalam kajian. Insan satu, mufrad, singular. Anas banyak, yaitu plural bentuknya. Kalau berbicara personil, setiap orang, innal insana lafi khusr. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Arab yang di Indonesia kan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan rugi. Tetapi tidak ada bahasa Indonesia seperti itu. Tapi bahasa Arabnya memang begitu. Inna, sesungguhnya. Apalagi dari awal, wal asri, inna, sesungguhnya. Jadi sungguh-sungguh.
al-insana, satu orang. Jadi setiap orang kita. La-nya taukid, lafi, la-nya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Jadi penekanannya taukidnya itu musyaddad, betul-betul bertubi-tubi, ya. Lafi khusrin, sungguh-sungguh dalam keadaan rugi. Pada hari ini kita akan kupas, walaupun nanti tidak cukup waktunya, kita akan perpanjang lagi, yaitu kita lanjutkan pada waktu yang lain, ya. Berbicara wal asr, yaitu sumpah Allah tentang waktu. Dan ternyata Allahu Akbar. Berbicara waktu, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya satu surat, betapa banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an berbicara tentang waktu yang kita hafal. Wadduha ini bicara waktu juga. Wadduha wal laili idza saja, wal lail juga terbicara waktu. Bicara matahari wasyams itu juga bicara waktu. Wasyamsi waduhaha bicara waktu juga. Demi matahari ketika waktu sunrise bicara waktu. Wal-lail itu bicara waktu juga. Wan-nahar bicara waktu juga. Ini berbicara waktu, Masya Allah, sangat amat banyak. Berarti perhatian kita penting sekali tentang waktu. Ya. Dan disinilah yang disebut dengan masa yang harus kita perhatikan. Wal asr, demi masa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meremehkan kata-kata wal asr, dan realitanya mayoritas manusia meremehkan bicara waktu. Waktu itu berjalan terus. Sementara kita tidak menyadari kita itu sungguh-sungguh lafi di dalam kerugian. Berbicara rugi berarti setiap orang rugi, setiap orang. Bentuknya mufrad, bentuknya singular, bentuknya satu, personil. Kalau nanti bentuk jamak banyak. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah berqasam, yaitu bersumpah tentang waktu? Ini menunjukkan amat sangat pentingnya waktu. Saya akan ngambil berbicara waktu, pentingnya waktu dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir ayat bil hadis Rasulullah SAW. Tolong Bapak Ibu yang saya ceritakan ini, pernah saya ceritakan, tolong direkam betul-betul, kemudian kita ngobrol sama anak-anak kita. Kita ngobrol dengan cucu-cucu kita mungkin ya, yang sudah punya cucu banyak ini ya. Kita berbicara dengan kerabat kita, semakin kita share ya, menyumbangkan ilmu kita kepada yang lain, semakin kita mendapatkan pahala. Kalau perlu praktekin apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita lagi jalan-jalan, ambil ranting kayu gitu, garis di tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan tiba-tiba mengambil ranting. Para sahabat bingung. Kemudian menggaris pasir ya. Karena di zaman Rasulullah SAW kan ya kita tahu sendiri pasir, kasih garis. Nah, ini saya akan share Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini pernah saya terangkan betapa pentingnya kita bicara waktu. Subhanallah. Rasulullah SAW berbicara waktu, menceritakan tentang gambar. Dari A. Apa ini ya Rasulullah? Nah, ini penting sekali. Supaya kita menyadari tentang waktu. Gambar, garis. Rasulullah SAW bersabda, hada al-amal. Inilah cita-cita. Inilah waktu. Berbicara tentang waktu. Cita-cita. Gambar gitu. Kita pasti punya cita-cita. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu mau kemana? Saya hari ini mau ke tempat ini. Habis ini saya mau ke sini, habis ini mau ke sini. Mungkin ada hari ini saya harus ke rumah sakit. Hari ini saya harus bersilaturahmi. Terus sampai kapan? Siang. Nanti siang saya mau ke sini. Habis sore mau ke sini, malam ke sini. Besok hari Senin, setelah Ahad Senin. Senin besok insya Allah puasa Senin Kemis. Saya harus sahur. Nanti pagi-pagi saya harus mengantar anak sekolah atau apapun. Hari Selasanya, minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya.
Anak-anak kita kuliah selesai terus berpikir. Nah, ini yang disebut dengan al-amal, ya, al-amal. Bukan masa depan, tapi keinginan, cita-cita. Jadi harapan kita ini, harapan kita A, B, C, D. Jadi ketika kita berbicara tentang al-amal, keinginan, ini panjang banget. Mungkin di antara kita tidak menyadari bahwasanya ada yang nanti saya kalau sudah punya anak semuanya menikah dengan orang soleh, nanti mereka punya cucunya sekolah di sini, udah berbicara cicit bahkan seakan-akan umurnya ratusan tahun. Dia tidak lagi, ini bicara waktu. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan garis lagi. Apa ini ya Rasulullah? Hada al-ajal. Jadi dipraktekannya bapak-bapak ibu nanti. Ya, jalan-jalan mana anak di tanah kita garis-garis. Ini Rasulullah SAW garisnya di pasir, para sahabat lihat, apa ini Rasulullah? Hada al-ajal. Jadi cita-cita angan-angan kita jauh, tiba-tiba datanglah ajal. Masya Allah. Dari titik A sampai ajal, titik B ini, garis B ini, itulah waktu kita. Dan waktu itu berjalan terus. Kita berjalan menuju ke buah ajal. Tapi pikiran dan hati kita tidak di titik ajal, di titik cita-cita dan harapan. Gak ketemu kan? Disitulah manusia rugi. Kenapa? Tidak berhitung. Orang yang tidak berhitung ya rugi dia. Di sini kita harus paham, manusia obsesinya adalah angan-angan cita-cita. Seakan-akan ajalnya masih jauh padahal sudah semakin dekat. Dan definisi daripada rugi adalah kurang dari modal. Seandainya saya membeli sesuatu ini, saya membuat ini gitu kan. Seandainya saya beli jualan kaos, harga kaosnya seandainya 100.000 ya, dengan gambar bla bla bla, tiba-tiba saya jual 150.000, berarti saya untung 50.000. Innal insana lafi khusrin. Sungguh-sungguh manusia dalam keadaan rugi. Berarti kalau saya beli ini adalah 100.000, nggak ada yang beli. Ya udahlah saya jual 75.000. Kurang dari modal. Berarti rugi saya 25.000. Dari 100 jadi 75. 1.000 jadi 75. Nggak ada yang jual beli, ya udahlah 50.000 berkurang. Maka berkurang inilah yang disebut dengan kurang dari modal. Itu adalah rugi. Kita mempunyai waktu, lahir di sini, wafat di sini. Berarti setiap orang berjalan pada menuju pada kematian, titik akhirnya. Berarti modalnya segini, semakin hari semakin dekat kematian, berarti rugi. Jadi setiap detik kita ada kerugian. Jatah hidup kita semakin habis. Kita tidak perlu takut mati, karena mati adalah kepastian. Yang harus kita fokuskan persiapan akan kematian. Disinilah gambaran tentang ajal. Jadi ada angan-angan, cita-cita, tapi itu bukan masa depan. Masa depan itu garis yang B ini. Itulah masa depan. Al-aish, aish al-akhirah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayatkan Muslim, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Nah, itulah masa depan. Itulah masa depan. Ya. Ada anak kita mudah-mudahan akan mempunyai titel yang panjang, doktor, profesor. Nanti dia punya pasangan hidup, punya anak-anak, punya cucu. Belum tentu. Ada si X. Si X baru lahir meninggal. Ada si X baru SD meninggal. Ada si X baru SMP meninggal. Ada si X S1, S2 sampai di luar negeri meninggal. Belum menikah, belum punya anak. Jadi yang disebut dengan masa depan itu apa? Masa depan itu kehidupan. Wa inna daril akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah masa depan.
Yang tadi saya mau begini, saya mau itu bukan masa depan, itu namanya cita-cita. Maka yang orang cerdas dia sadar kita ini dalam kerugian karena semakin hari semakin habis waktu kita. Allah. Jadi setiap orang akan dalam keadaan rugi. Ini gambaran. Tolong gambar ini dihafalkan Bapak-Bapak Ibu dan diingat-ingat sehingga kita bisa ngobrol sama anak kita, sama istri kita, sama suami kita, dengan siapapun kita bisa berbicara. Gambarnya simple. Walaupun ada gambar-gambar yang lain. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang hadis ini bukan hanya satu gambar. Karena beda-beda gambarnya. Tapi yang saya kasih adalah yang simple, yang gampang. Maka berbicara, ngobrol sama anak-anak. Kumpulin anak-anak. Coba masa depan kamu bagaimana? Oh nanti saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Kamu, saya begini, saya begini. Kamu, wahai anak-anakku, itu bukan masa depan. Itu namanya cita-cita. Jadi masa depan apa? Masa depan adalah kehidupan akhirat. Ya alladzina amanu, orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Alladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang harus melihat hari esok. Itu masa depan, maksudnya adalah hari akhirat kita, masa depan kita. Maka orang yang rugi adalah orang yang obsesinya dunia. Kenapa? Karena dia tidak merasa waktunya habis nih. Pemain bola, seandainya kemarin kita alhamdulillah Indonesia mendapatkan emas ya, basketball gitu. Karena saya hobinya basketball. Cepat waktu habis. Udah berlari cepat, ngambil poin yang banyak. Yes, menang. Gitu. Nah itulah orang berkejaran dengan waktu karena dia sadar. Nah kalau kita main basket atau main bola, santai aja. Seakan-akan dia main bola 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Padahal waktu itu terbatas. Maka ketika orang-orang Islam, orang-orang beriman diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla berbicara waktu, dia berkejaran. Apa yang dikejar? Amal soleh. Jangan dipahami, wah orang tua saya sudah sakit-sakitan, dikit lagi wafat, saya santai saja. Dia duluan meninggal. Ini kisah nyata, kisah nyata. Jadi waktu itu saya membawa jemaah, muda, jauh lebih muda dari saya umurnya gitu. Santai. Orang-orang tawaf, sa'i. Dia juga tawaf, tapi tawafnya di toko-toko gitu. Dari mana? Habis tawaf, tawaf beneran apa tawaf bohongan? Tawaf bohongan, shopping. Dolar. Suruh ke masjid. Bawa ibunya. Ayo masjid. Ibunya pakai wheelchair, pakai kursi roda. Mama aja. Udah sepuh, banyak ibadah, apalagi sakit-sakitan. Sudah, gak boleh bicara seperti itu. Ya mama saya udah sakit-sakitan, udah ICU udah berkali-kali, bahkan pernah koma, dan seterusnya. Dia didorong, dikawal. Apa yang terjadi? Dia pulang dari tanah suci, anak muda yang badannya kuat itu, dia wafat. Antara dia wafat dengan orang tuanya wafat, mungkin lebih daripada 20 tahun. Yang disuruh ibadah emaknya tuh. Mama ayo mau ibadah banyak-banyak, kalau saya mas santai aja ntar. Siapa yang mengira ternyata anak muda yang badannya kuat dipanggil oleh Allah lebih dahulu daripada orang tua yang udah sepuh, yang bolak-balik rumah sakit, pernah koma, sering ke ICU, ternyata umurnya panjang. Allah. Kita tidak tahu berbicara waktu. Maka orang yang cerdas, dia selalu berpikir tentang bekal kematian. Kalau dia sadar, saya ini dalam keadaan rugi. Kenapa? Tiap hari hilang. Anda berdagang, duitnya semakin berkurang, gelisah. Waduh, kadang-kala orang itu tidak bersyukur. Dia dapat untung 100 setelah. Hari ini dia dapat untung 50, dia ngomong rugi. Padahal untung. Besok-besok untungnya bukan 50, tapi cuma 20. Waduh, hari ini rugi saya. Karena ekspektasinya 100. Rasa rugi.
Subhanallah. Ini banyakan orang, maka itu kecenderungan orang berbicara kesengsaraan itu lebih besar. Ini namanya fujur. Di dalam diri kita ada jiwa yang maksiat, yang ngajak nggak bener, yang ngajak kepada kekotoran. Kenapa disebut dengan kotor? Karena kemaksiatan adalah kotor. Apa dia selalu menghitung-hitung kesengsaraan. Ingat itu. Orang yang jiwanya bersih, dia menghitung-hitung kenikmatan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Orang-orang seperti ini maka masuk klasifikasi orang-orang hambadun. Hambadun itu yang selalu bertahmid, bersyukur pada Allah setiap saat. Berdiri, duduk, berbaring, selalu bersyukur. Bersyukur. Dia tidak mau keracunan pikiran dan hatinya kotor dengan menghitung-hitung kesengsaraan-sengsaraan. Dia selalu bersyukur, Alhamdulillah. Dan ternyata, Masya Allah, susahnya minta ampun. Jadi kalau kita lihat, Rasulullah SAW mengingatkan kita nanti di akhirat itu, Bapak-Bapak Ibu. Kita ini kan di hitungan akhirat. Nanti kita satu harinya itu ada yang mengatakan 50.000 tahun. Ini hadis Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan 1.000 tahun satu harinya. Jadi nunggu kita masuk surga apa enggak dikumpulkan dulu di padang mahsyar begitu lama gitu. Nah, nanti saya di sini dalam waktu yang dekat kita akan bikin pelatihan di apa Camp Hulucai gitu, daerah Bogor. Nanti itu judulnya perjalanan ke akhirat. Fase-fasenya apa saja selama 2 hari apa 2 hari kalau nggak salah ya. Yang mau ikut silahkan gitu. Jadi di mahsyar itu nanti fasenya adalah nasrul yaumul ba'ats, dibangkitkan orang, semua dibangkitkan dari kubur, dari mati dibangkitkan, nanti dikasih kitab, nasrul kitab, kemudian kita mendapatkan dengan tangan kanan di depan kita itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang neraka dia ngambil dari kiri ataupun dari belakangnya. Sehingga cerita ini lama ini. Nanti ada hisab, ada mizan, lama sekali. Satu hari itu hitungan sampai 50.000 tahun. Tapi ada orang yang cepat sekali masuk surga. Psst. Siapa itu ya Rasulullah? Ulaika humul hammadun. Itu orang-orang hammadun. Siapa itu hammadun ya Rasulullah? Itu orang-orang yang selalu memuji Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, berzikir baik dalam keadaan berdiri duduk atau berbaring. Masya Allah. Dan ternyata susah. Karena kecenderungan kita menghitung kesengsaraan. Sudah waktunya habis, menggerutu pula. Semakin rugi. Maka kita mensyukuri nikmat, bersyukur alhamdulillah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu cepat masuk surga ternyata gara-gara lisannya, hatinya selalu bersyukur, tahaddus bin ni'mah, yaitu membicarakan, membahas kenikmatan. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Kembali lagi tadi. Wal asri innal insana lafi khusr. Waktu ini habis. Bagaimana supaya waktu ini betul-betul berkualitas? Berzikir. Mengingat Allah. Dan berbicara rugi berarti kurang daripada modal. Modal kita begini, lahir di sini, wafat di sini, semakin mendekati titik kematian. Kita tidak sadar kematian kita sudah begini, seakan-akan kita masih hidup 100 tahun lagi, padahal meninggal. Allah. Jadi kawan saya ini, Masya Allah, belajar yang luar biasa. Semangat belajar. Waktu itu belajar satu ruangan gitu kan. Di waktu zaman saya di Gontor itu belum ada lampu PLN, maksudnya PLN belum masuk. Listriknya pakai diesel. Jadi dibatasi, malam-malam mati. Jadi kita pakai lampu templok gitu. Jadi kalau kacanya semprongnya ini pecah, di sini langsung hitam semua gitu. Karena kita pakai lampu, pakai api, nanti di sini hitam. Belajar, Arifin, iya. Saya besok pulang. Kenapa? Saya sakit, saya sudah izin. Oh gitu, iya saya sakit-sakitan. Jadi gimana udah semangat belajar luar biasa.
Jadi ente udah izin, udah nanti saya dijemput orang tua, saya mau pulang karena saya mau berobat. Ternyata besok pulang beneran itu wafat. Innalillahi. Kembali langsung sampai meninggal. Siapa yang tahu kita ngobrol begini ternyata dia wafat. Padahal boro-boro S1 tamat gontor pun belum. Jadi ini kejadian-kejadian Allah. Padahal masih muda waktu itu, kita umur-umur 14 tahun, 15 tahun lah ya. Waktu belajar semangat ternyata dia wafat. Disinilah kita harus menyadari, jangan sampai kita merasa ajal masih jauh padahal sudah dekat. Dekat atau jauh bukan karena sakit atau umur. Bisa jadi yang masih umurnya masih panjang, sehat, ternyata ajalnya dekat. Kita tidak tahu. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, suara saya kecil apa enggak nih? Enggak tahu. Bu Nawan bisa kontrol enggak? Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Balik ke tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Suara saya Bu Nawan jelas enggak? Jelas Pak Ustadz. Bikin kecil. Baik. Kalau kita perhatikan kata-kata selanjutnya illa. Ini bikin kita bingung lagi. Karena ada dispensasi kecuali. Wal asri innal insana lafi khusr illa, kecuali. Berarti untung. Seluruh pedagang di pasar rugi. Kecuali pedagang seandainya jualan garam gitu. Berarti dia untung. Seluruh pengusaha apapun, jualan apapun rugi kecuali usaha PCR. Antigen, untungnya triliunan, berandai-andai ini, berarti dia doang yang untung. Kecuali seluruh anak masuk sekolah, kecuali yang sakit, berarti dia nggak masuk sekolah. Gitu. Innal insana, setiap insan, lafi khusn, illa, kecuali. Berarti untung. Padahal kita bicara waktu semakin dekat dengan kematian. Untung berarti lebih dari modal. Hitungnya gimana sih? Saya ulangi lagi, berbicara illa, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bentuknya jadi plural, bentuknya jadi banyak, jadi jamak. Yang tadinya singular menjadi plural, yang tadinya satu menjadi banyak. Illalladzina, kecuali orang-orang, harusnya kecuali orang. Ini kecuali orang-orang. Illalladzina amanu, mereka beriman. Wa amilu as-salihat, wa amilus salih. Wa amilu itu menunjukkan mereka berbuat banyak. Wa amilu gitu. Karena ketemu as-salihat wa amilus, mereka ini berbuat amal saleh. Iman dengan amal saleh. Watawasau, mereka saling memberikan wasiat. Apa? Watawasau bil haq, memberikan wasiat, saling menasihati kebenaran. Watawasau, saling memberikan wasiat, menasihati sabar. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Di sini ada dua, kebenaran dan kesabaran. Ini untung. Sementara untung adalah definisi untung lebih daripada modal. Kok bisa lebih? Apakah dia bertambah umurnya? Harusnya dia wafat umur 90 tahun menjadi 100 tahun. Bisa jadi itu kekuasaan Allah karena kita tidak tahu kapan ajal tiba, kita tidak tahu. Itu urusan Allah. Bisa jadi dia tetap meninggal di umur 90 tahun tetapi kualitasnya bisa ratusan tahun. Oh ya iya. Disinilah yang butuh waktu saya menerangkan ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita semua ya, agar kita jangan sampai terjebak hanya kata-kata wal asri ini dengan waktu, tapi kita disuruh berhitung. Ada perhitungannya apa? Perhitungannya kita untung. Untung dari mana? Bapak-bapak Ibu lihatlah kalkulator Anda. Kita kalkulasi ini contoh ilalladzina saja ya, ilalladzina saja. Alladzina itu menunjukkan plural, yaitu menunjukkan jamak. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita dalam beribadah apapun, membangun kesalahan individual vertikal. Kesalahan individual vertikal, karena insan, Anda akan rugi. Oh ya.
Karena manusia diciptakan bukan hanya kesalahan individual vertikal, tapi dikaitkan kesalahan individual vertikal kita, hubungan kita dengan Allah, dikaitkan dengan kesalahan sosial horizontal. Disitulah orang yang untung. Malaikat beribadah hanya kesalahan individual vertikal saja. Mereka bertasbih, bertahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Malaikat tidak ada peradaban malaikat. Dia tidak menikah, tidak beranak pinak. Tidak ada komunitas saling bersilaturahmi, saling membangun peradaban mereka. Manusia, dia menikah, beranak pinak, menjadilah manusia yang banyak. Disinilah wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham. Kita berinteraksi sosial, saling membutuhkan, saling menghargai, saling membutuhkan. Sehebat-hebatnya orang pasti membutuhkan orang lain. Nah, di sini kita mencoba supaya ngerti nggak kita saling membutuhkan. Tapi ingat, bertakwa pada Allah. Maka kesalahan sosial horizontal. Disinilah perbedaan antara manusia dan malaikat. Malaikat hanya fokus pada urusan dia dengan Tuhan, dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita, urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan manusia yang lain. Maka illalladzina berbicara plural bintang jamak di sini melipat kali gandakan kualitas makhluk yaitu manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat pada sujud kepada manusia. Kenapa? Karena manusia beribadahnya bukan hanya kesalahan individual vertikal, kesalahan sosial horizontal, yang mana di dalamnya ada ujian yang terberat yaitu nafsu. Sekarang kita lihat, kita kasih contoh saja. Kalau ada orang ibadah tapi tidak soleh secara sosial, rugi dia. Oh iya. Subhanallah. Yang gampang saja, kita sholat, kita puasa. Hanya buat diri kita. Maka itu kenapa saya ke Mentawai gitu kan. Karena saya lagi berhitung. Saya ke Mentawai, banyak orang masuk Islam. Kita Islamkan di sana. Kita wafat, setiap orang yang masuk Islam, dia akan punya keturunan-keturunan. Setiap sholatnya, setiap soal zikirnya, setiap baca Qur'annya, setiap puasanya, kita mendapatkan pahala Allah. Kita wafat, seakan-akan kita masih. Karena yang menyebabkan mereka masuk Islam adalah kita. Bapak-bapak ibu mungkin tidak Mentawai, tapi Anda share harta Anda. Saya keluar kemarin, ayo kita Idul Adha di Mentawai. Kenapa? Jangan-jangan dengan Idul Adha itu orang masuk Islam. Sehingga kita bukan hanya mendapatkan pahala hewan kurban, tapi memasukkan Islam gara-gara kita meletakkan hewan kurban kita di daerah yang minoritas, mereka masuk Islam. Kita tahu. Ketika mereka masuk Islam, gara-gara hewan kurban kita, sholatnya, puasanya, baca Qurannya, dan mereka punya anak, anaknya sholat, anak baca Quran, kita dapat pahalanya. Masya Allah. Kita berhitung. Inilah kesolehan individual vertikal tidak cukup. Kita libatkan kesolehan sosial horizontal. Anda baca Quran, ajarkan keluarga kita yang belum bisa baca Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh, ajarkan cucu-cucu kita baca Al-Quran. Kalau ada anak kecil belum bisa baca Quran, Al-Fatihah, sini saya ajar, semangat. Oh, kamu belum bisa baca Al-Fatihah? Belum. Wah, namanya juga anak-anak. Ajar ini kesempatan emas. Nanti setiap dia baca Al-Fatihah, kita dapat pahalanya. Subhanallah. Ini penting sekali. Ada orang belum bisa sholat. Wah, sini saya ajarin sholat. Karena kita melibatkan keseluruhan sosial horizontal kita. Jangan yang penting saya baca Quran. Halo, ayo kita ajarkan orang lain. Sekarang bapak-bapak dapat link Zoom untuk kajian. Share. Wah, besok kajian. Jangan sampai share, ayo kalau perlu keluarga. Gara-gara Anda share, orang ikut, dapat ilmunya, mengamalkan, dapat pahalanya. Allah. Ini disebut al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini karakteristik orang soleh. Karakteristik orang soleh tidak hanya membangun kesalahan pribadinya kepada Allah, tapi kesalahan sosialnya.
Subhanallah. Jadi supaya kita untung. Kok untung loh? Sekarang saya sholat, orang lain sholat. Gara-gara saya dia sholat. Sama sholat subuh. Saya sholat, kemudian dia sholat. Semua sholat. Gara-gara kita sholat. Banyak sekali. Pahalanya banyak. Subhanallah. Disinilah pentingnya melibatkan orang lain. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pegang HP Anda, buka HP Anda, klik kalkulator. Kalkulator yang dibuka. Kalkulator dibuka. Sekarang di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan salatul jama'ati afdal min salatul fadhi bi 27 derajat. Hadis Rasulullah SAW. Salat berjamaah 27 kali lipat derajatnya dibanding salat sendirian. Si A salat berjamaah terus. Si Z nggak mau salat berjamaah, yang penting salat. Jadi kesalahan individual si Z tidak dikaitkan dengan kesalahan sosial horizontal. Rugi dia. Ini baru alladzina ilal ladzina, melibatkan banyak orang. Si A satu kali sholat 27. Satu hari berapa kali sholat? 5 kali sholat. Subuh sampai isya. 5 dikali 27. Subhanallah. Keluar angka 135. 135 dalam satu hari. Jadi sholatnya 135 kali 1 bulan. Berarti kali 30. Mendapatkan 4.050. 1 bulan berapa? 4.050. Kali setahun. Berarti kali 12. Mendapatkan 48.600. Subhanallah. 48.600 setahun. Sekarang ada orang yang sholatnya hanya sendirian. Satu hari sendirian 5 kali 1. Berarti 5. Kali sebulan 5 kali 30. Berarti 150. Kali setahun berarti kali 12. 1.800. Si Z dapat 1.800. Subhanallah. 1.800. Sementara yang satu lagi si A, dia mendapatkan 4.050 kali 12, 48.600. Yang satu 48.600, yang satu cuma 1.800. Si Z supaya selevel si A itu butuh berapa tahun? Saya ulangi lagi ya. Si A dia sholat selalu berjemaah 27 kali 5 dikali 30 kali 12. Angkanya keluar 48.600. Dalam 1 tahun 48.600. Si Z soalnya cendilian. Coba cendilian, jual cendilian, acal cendilian. Cendilian. Maghrib cendilian, isya cendilian. Yang penting sholat. Dapat 5 kali 30 kali 12 keluar 1.800. Baik. Yang satu 48.000, yang satu cuman 1.800. Ini untuk mengejar sampai si A, dia butuh berapa tahun? Ternyata cara ngitungnya 48.600 dibagi 1.800. Butuhnya berapa tahun? 27 tahun. Jadi si A, si Z hilang 1 tahun. Sama-sama si A mendekati kematiannya 1 tahun. Si Z mendekati kematiannya 1 tahun. Tapi si A bonusnya 27 tahun. Untung nggak? Si Z cuma dapat 1.800. Si A mendapatkan 48.600. Maka sholat berjemaah itu menambah kualitas umur Anda, tambahnya 27 tahun. Itu kalau dalam 1 tahun.
2 tahun. Si A habis waktu 2 tahun. Si Z habis waktu 2 tahun. Si Z untuk selevel si A, dia butuh lebih setengah abad. Karena 27 kali 2. 54 tahun. Lebih dari setengah abad. Ini baru satu sholat. Maka jangan hanya memikirkan ibadah sendirian. Ibadah libatkan orang lain. Masya Allah. Libatkan orang lain ibadah kita. Kita ini kadang-kadang lupa. Maka ibadahlah dengan ilmu. Bapak-bapak ibu bolak-balik umroh. Karena duitnya banyak. Karena nggak punya ilmu, dapat pahala umrohnya kecil. Nggak pakai ilmu. Sampai pun di tanah suci cara ibadahnya pun tanpa ilmu. Aduh. Maka kalimat illalladzina amanu, amanu di situ iman, iman di dalam Islam yaitu dengan ilmu. Illalladzina amanu, amanu di sini orang beriman, imannya di dalam Al-Qur'an adalah ilmu. Jangan diterjemahkan kecuali orang-orang beriman yaitu percaya. Loh. Agama lain pun percaya tapi percayanya salah. Dan mereka tidak disebut dengan iman, mukmin tidak bisa. Secara bahasa, mukmin itu orang yang percaya, iman adalah percaya. Loh, agama lain juga percaya Tuhan itu 3. Apakah mereka disebut dengan orang yang percaya? Ia percaya Tuhan itu 3. Agama lain mengatakan ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, ada Tuhan rumput, ada Tuhan laut, ada Tuhan. Tuhannya banyak sekali dewa maksudnya. Dia percaya. Percaya ini tidak disamakan percaya dengan kita. Kata-kata percaya di dalam Islam adalah harus berdasarkan ilmu. Maka iman kita dengan iman agama lain itu berbeda. Maka agama lain disebut dengan kafirun karena ditutup akalnya. Kafir itu kafir, nutup. Kenapa disebut dengan kafir? Karena akalnya ditutup, dia tidak berpikir. Masa Tuhan itu 3? Dalam konsep lintas agama rahmatan lil alamin, kita hormati pendapat apapun, lakum dinukum waliyadin. Tapi internal kita, inna dina indallah Islam, agama yang paling benar adalah Islam. Harus. Tidak boleh Anda katakan semua agama sama. Nauzubillah min dzalik. Itu bisa murtad kita. Bedakan perilaku secara eksternal, perilaku secara internal. Kita harus katakan agama yang paling benar, yang paling masuk akal adalah agama Islam. Maka iman di dalam konsep Islam adalah dengan ilmu. La ilaha illallah bukan sekedar iman kepada tidak ada Tuhan yang selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut diagungkan selain Allah. Bukan keyakinan yang disebutkan a'taqidu alla ilaha illallah, u'minu alla ilaha, saya percaya, bukan, tapi asyhadu alla ilaha. Apa bedanya? Bedanya asyhadu itu dengan ilmu. Aku bersaksi, karena persaksian itu harus dengan ilmu. Subhanallah, beda. Disinilah kalau ini bahas agak lama ya. Intinya begini, kecuali orang-orang beriman itu maksudnya dengan ilmu. Jadi kita ibadah harus dengan ilmu. Jangan hanya ibadah begitu saja. Bapak-bapak ibu saya tanya nih, Anda sudah berangkat umroh? Udah pernah haji? Udah alhamdulillah. Saya mau berangkat lagi. Oke, berangkat. Yang terjadi Anda niat umroh untuk diri Anda. Oh iya, itulah. Harusnya niatkan untuk orang tua kita yang sudah wafat karena kita pernah umroh. Ketika kita hadiahkan umroh ini buat orang lain, maka Anda mendapatkan 7 kali lipat ibadahnya. Orang lainnya mendapat, seandainya saya mengumrohkan ayah kandung saya yang sudah wafat, Allah maghfirlah, ataupun ibu saya, Allah maghfirlah warhamha wa'afi wa'afanha. Maka ibu saya dapat, ketika saya umrohkan untuk ibu saya dapat pahalanya. Saya dapat 7 kali lipat, Masya Allah, berlipat kali ganda. Allah, itulah pentingnya kesolehan kita dengan kesolehan sosial horizontal. Anda berdoa, Allah maghfirli, betul. Hanya diri Anda, wali daya. Betul. Ampuni kedua orang tuaku. Wali jamil muslimin. Keren banget. Dan orang-orang beriman, orang-orang Islam. Wih, betapa banyak. Anda dapat pahala yang luar biasa.
Allahumma arham ummat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak? Bukan ratusan juta, miliar manusia. Orang beriman. Ada naik mobil. Lihat orang susah pinggir jalan, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah orang ini, ya Allah. Lapangkanlah rezekinya. Masya Allah, Anda melibatkan orang itu, Anda doakan dia mendapatkan rezeki. Anda sama saja berdoa untuk diri Anda, ya Allah, limpahkanlah rezeki padaku 7 kali lipat banyak. Ibadahlah dengan ilmu. Mata kita ketika melihat orang susah, jangan hanya diam, kita bersedekah. Sedekah tidak cukup, ya Allah, kuatkanlah imannya. Jadikanlah orang ini soleh. Berbuat, karena kesalahan itu dia bekerja keras. Subhanallah. Jadi ibadah itu dengan ilmu, jangan ibadah tanpa ilmu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ibadah. Sama-sama sholat. Tapi sholat kita berlipat ganda gara-gara kita berjamaah. Pak Ustadz, pertama saya sakit. Jalan sudah susah, nggak bisa ke masjid. Loh, kan ada istri Anda di rumah. Ada suami Anda di rumah. Suami saya sibuk, Pak Ustadz. Ada pembantu Anda di rumah. Ajak mereka sholat berjemaah. Ayo sini berjemaah. Subhanallah. Artinya apa? Hiduplah dengan ilmu agar kita beruntung. Si A hilang 2 tahun. Si Z hilang 2 tahun. Berarti kan sama-sama rugi. Tapi si A tidak lafi khusrin karena dia tambahin bonusnya 27 tahun kali 2. 54 tahun, lebih setengah abad tambahan. Allah. Ini baru ibadah satu yang kita hitung. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Belum lagi Anda berhitung sholat subuh. Berjemaah. Allah. Sama saja Anda sholat malam, 1 malam gak berhenti. Belum lagi qobliyah subuhnya. Kita tahu lebih baik dari dunia serta seisinya. Tapi ada hadis yang lain, salat qobliyah subuh sama dengan sholat 1 malam. Seakan-akan Anda sholat terus gak berhenti-berhenti. Berarti Anda dapat bonus 2 malam. 2 malam, 1 malam yang qobliyah subuh, 1 malam sholat subuh berjemaah. Berarti Anda bonus. Itulah ibadah dengan ilmu. Jadi untung. Betapa banyak orang ibadah tanpa ilmu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata illal ladzina amanu. Iman di dalam Islam muqaddimahnya adalah ilmu. Ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh berpikir, disuruh membaca. Kebanyakan kita tidak membaca, padahal harus umat Nabi Muhammad SAW umat yang membaca. Kita malas baca. Sehingga kita tidak punya ilmu pas-pasan. Subhanallah. Jangan ilmunya sempit, tapi ilmu kita harus luas. Inilah yang harus kita pahami, betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Zikiran apa yang singkat, padat, tapi dahsyat. Nah, itu butuh ilmu. Waktunya sedikit, tapi pahalanya Masya Allah. Berlipat ganda. Kita coba hitung Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Betapa di dalam Islam kesolehan individual vertikal harus dikaitkan dengan kesolehan sosial horizontal kita. Saya kasih PR Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Betapa hidup itu butuh ilmu. Nanti Anda masuk, tulisnya di Google. 70.000 malaikat. Wih, 70.000 malaikat. Jadi ada orang-orang yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla 70.000 malaikat. 70.000. Dan setiap malaikatnya beristighfar untuk orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Wah, iya. Dan ini para malaikat disuruh turun 70.000, banyak banget. Iya, banyak. Supaya malaikat tahu. Karena malaikat sebelum terjadinya manusia, kami ini buat apa menciptakan makhluk? Ini cukup kami beribadah, bertasbih, berzikir. Wih, seakan-akan dia keren.
Lihat hamba-hambaku, manusia. Dia bukan hanya membangun kesalahan individu vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal. Malaikat disuruh lihat ini, apa? Orang-orang ini yang nengokin orang susah, orang sakit, dikirim oleh Allah Azza wa Jalla 70.000 malaikat kepada orang yang nengokin, menjenguk orang sakit. Dan 70.000 orang malaikat ini beristighfar untuk orang ini. Kita hitung. Berarti kalau kita beristighfar, sekarang kita hitung pakai hitungan stopwatch ya, kita hitung. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini pakai stopwatch. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini 5, sekian detik. Jadi kalau kita ulang dengan santai, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 9 detik, sekian. Berarti satu istighfar butuh 10 detik. Ya kan? Yang gampang. Satu istighfar butuh berapa? 10 detik. Kita hitung nih sekarang nih. Jadi kalau Anda istighfar, satu istighfar butuh 10 detik. Kalau yang beristighfar buat kita adalah sebanyak 70.000, berapa detik kira-kira? Ya gampang, 70.000 kali 10. Betul nggak? Kalau kita satu kali istighfar butuh 10 detik. Kalau kita mau berzikir istighfar 70.000 kali, berapa detik? Ya kali ya 70.000 kali 10 detik. Berarti 700.000 detik. Betul? 700.000 detik ini berapa lama ya? Berapa menit? Kali aja 60, karena 1 ke 60 detik itu 1 menit. Keluarlah angka 11.660 dan seterusnya, koma. Ini berapa? Ini kan menit keluar. Berapa jam? Bagi aja 60, gitu kan? 194 jam, sekian. 194 jam berapa hari? Ya kan? Bagi aja 24, ya kan? Keluar 8 hari. Jadi kalau Anda beristighfar sebanyak itu butuh 8 hari. Saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, ada yang nggak mampu duduk berzikir beristighfar 8 hari? Setiap detiknya nggak berhenti. Nggak ada yang mampu. Pertanyaannya, ini kalau malaikat yang 70.000 beristighfar 1 kali. Sementara hadisnya dia menjenguk orang sakit sampai orang sakit itu datang, kemudian dijenguk datang orang sakit, dia balik lagi ke rumahnya, baru para malaikat itu cabut. Jadi selama perjalanan sama dia datang lihat orang sakit, itu malaikat terus bersama dia. Dan setiap saat dia berzikir orang-orang ini. Kenapa? Karena orang-orang ini, malaikat-malaikat ini beristighfar untuk orang ini. Berapa kali istighfar? Lebih daripada 1 kali lah. Ada perjalanan dari sini seandainya ke rumah sakit atau nengok orang sakit atau ke rumahnya, kemudian balik lagi ke ini, kemudian membutuhkan 2 jam, berandai-andai. Ya selama 2 jam itulah 70.000 malaikat beristighfar. Kalau tadi hitungannya Pak, untuk 10 detik, malaikat datang 10 detik, habis itu dicabut. Kan nggak 10 detik, dia 2 jam. Wih, berapa hari? Mudah-mudahan nyambung. Baru kita mengerti kesalahan sosial itu dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Nggak ada yang mampu beristighfar sebanyak 8 hari, tidak pernah berhenti 1 detik pun. Nggak ada yang mampu. Semua berzikir sehebat apapun. Disitulah kesolehan sosial horizontal kita. Beda dengan para malaikat, tidak memikirkan kesolehan sosial horizontal. Oh, sama malaikat, ada yang malaikat sakit, ada yang saling menjenguk, nggak ada. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini sudah
6:30 saya juga harus save energi, gitu kan. Saya ingin ada tanya jawab. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian selanjutnya tentang ilalladzina amanu wa amilus shalihat belum selesai. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu bisa kajian ini terus tidak terputus. Insya Allah selama kita masih sehat dan ada waktu, insya Allah kita akan ada kajian terus menerus ya. Saya serahkan kepada Ibu Nawan untuk mengatur. Ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Silakan Ibu Nawan, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sepertinya tidak ada pertanyaan Pak Ustadz. Oh, nggak ada pertanyaan di chat, nggak ada. Nggak ada di chat. Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kehadiran Bapak Ibu dan insya Allah di dalam waktu yang dekat Ini ada yang mau tanya Pak Ustadz. Oh, ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Raise hand aja. Nah, saya buka dulu kali ya, mute all-nya saya sebentar, saya buka dulu sebentar. Saya buka dulu sebentar. Udah saya buka. Silakan yang mau di unmute sendiri. Yang mau bertanya di unmute sendiri. Ibu Risa, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, saya ingin masuk grup ya yang kemarin Ustadz katakan doa-doanya mau di-share di grup itu Ustadz. Udah saya share itu. Ibu belum masuk grupnya? Belum. Ya. Oh, Ibu WA ke saya. Ibu nomor WA saya ada nggak? Sudah, kemarin saya sudah WA Ustadz, tapi belum dibaca. Oh, baik. Nanti saya lihat. Ya. Terus Ustadz, ini kajian ini ada rekamannya enggak? Saya ingin mengikuti seperti ini tadi, astagfirullah, istighfar apa yang sampai tidak berhenti sampai 8 hari itu. Ini tadi sambil mengasuh cucu, jadi kehilangan momen. Yaitu ketika kita menengok orang sakit, Ibu. Oh, Ibu masuk iya. di Google tulis saja 70.000 malaikat, itu akan keluar hadisnya, gitu kan. Jadi kalau kita tulis hadis tentang 70.000 malaikat, hadis tentang 70.000 malaikat, itu akan keluar bagaimana para malaikat dikirim oleh Allah Azza wa Jal kepada kita untuk beristighfar, meraih doanya malaikat sebanyak 70.000 malaikat beristighfar. Buat siapa? Buat kita. Siapa itu? Nah, itulah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Itu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, diriwayatkan At-Tirmidzi dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Gitu. Jadi ini kan luar biasa, dia mendoakan. Jadi kalau kita pagi-pagi, saya pagi ini mau nengok orang sakit gitu kan. Itu dikirim oleh Allah Azza wa Jal 70.000, mereka mendoakan. Doa yang dahsyat adalah beristighfar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nanti Ibu tinggal klik aja di Google gitu kan. Saya tidak akan bahas masalah itunya. Saya membahas adalah ini contoh betapa dahsyatnya kita iman itu harus dengan ilmu. Maksudnya kita menuntut ilmu supaya tidak lafi khusrin. Ada yang lain silakan. Bu Risa nanti ada Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Nanti saya WA lagi, mohon dimasukkan di grup ya Ustadz. Saya ingin doa-doanya. Iya. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman sebetulnya biasanya ada pendamping saya, ada Ustadz Jumal. Tapi mungkin beliau lagi sibuk gitu kan. Biasanya saya pakai ada tim yang ngebantu, yang backup. Tapi sekarang lagi masih sendiri gitu kan. Nanti insya Allah Ustadz Jumal gabung gitu kan. Jadi masih cendilian. Iya, baik Ustaz, baik. Direkam, kita share, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa di-share. Nanti juga ada Mas Dimas, mudah-mudahan juga bisa bantu saya gitu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahan. Baikkah di dalam berdoa kita tanamkan keyakinan Allah Maha baik, Allah Maha baik, Allah Maha pengampun,
Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Jazakillah khairul kasiro. Ana inna dhanni abdi, aku pada prasangka hambaku. Jadi kalau kita di sini ada hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian, kita harus yakin, jangan sampai kita nggak yakin. Dan Allah nggak suka orang yang doa, jangan-jangan nggak dikabulin. Sampai terucap, gimana sih Allah nggak ngabulin? Nggak boleh. Jadi tidak boleh kita mengatakan, Allah nggak ngabulin, nggak dengar doa saya. Astagfirullahaladzim. Justru kita harus yakin Allah mengabulkan. Tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah selama doanya itu benar dan baik. Satu, dia dikasih apa yang diberikan oleh apa yang diinginkan. Dia minta A dikasih A. Yang satu dia minta A dikasih B. Bukan A tapi dikabulkan, dikasih B yang lebih daripada yang A. Dia minta A, tapi dia nggak dikabulkan padahal dikasih B. B itu lebih dahsyat daripada permintaan yang tadi A. Ataupun menjadikan bekal nanti kematiannya ketika di akhir, barulah berdoa-doanya menjadi pahala yang luar biasa. Berarti untung semuanya. Ya kan? Disinilah ketika kita berilmu, kita mengerti, ternyata pahalanya luar biasa. Jadi jangan sampai kita, doa saya nggak dikabul. Kita ini ada dua kafling, bapak-bapak ibu, penting sekali nih, ada dua kafling. Kafling kita, domain kita, wilayah kita dengan wilayah Allah. Wilayah kita ini usaha dan doa nggak boleh berhenti. Udah titik. Wilayahnya Allah, Allah yang menentukan. Jadi jangan kebalik-balik cara berpikir kita doa aku nggak dikabul. Itu bukan kafling kita dikabul atau itu urusan Allah. Yang penting kita doa nggak berhenti. Doa nggak boleh berhenti. Doa terus, nggak boleh berhenti. Jangan masuk kaflingnya Allah. Jangan masuk wilayahnya Allah. Nggak dikabulkan. Kenapa? Nggak boleh, itu kaflingnya Allah. Kita usaha terus. Yang tidak boleh adalah kita berhenti doa, berhenti usaha. Itu nggak boleh. Ya, ada yang lain? Ya, bagaimana caranya kalau suami saat ini tertutup hatinya untuk belajar baca Al-Quran dan iman serta ilmu agamanya masih sangat standar banget dengan usianya? Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalba suamiku, namanya siapa? Ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati suamiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan jelas dan nyata dan tanamkan rasa cinta untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan. Dan ini pernah saya share gitu kan. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa kari ilainal kufur wa fusuq wal asyan wa ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta kepada keimanan dan perindahlah seindah-indahnya dalam hati kami kepada kebaikan dan keimanan tadi. Dan tanamkanlah dalam hati kami, ya Allah, kebencian kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu. Nah, ini doa-doa seperti ini kita lantunkan untuk suamiku. Ya. Karena kita nggak bisa, itu kafirnya Allah, itu petunjuk. Tentu kita usaha, ayo kita belajar. Kapan lagi kita belajar? Kita ini mendekati kematian. Rugi besar, rugi besar. Kalau kita tidak pakai ilmu, maka belajar. Apalagi sekarang bapak-bapak ibu, ya Allah. Beli buku yang sederhana aja lah. Buka buku itu murah. Ya. Baca, begini amal. Dapat amalan-amalan. Gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Nanti nyesalnya itu setelah kita wafat, kenapa dulu saya nggak begini? Kenapa dulu? Kan penyesalan itu pasti di akhir. Untuk menggugah hati ini ada cahaya. Kita minta, ya Allah, berikan cahaya Engkau dalam hati suamiku. Hati anakku, hati siapapun. Kita sebut namanya. Karena ini kaflingnya bukan kafling kita. Ya Allah, berikan petunjuk-Mu ya Allah. Allahu a'lam. Dan salah satu yang menyebabkan Allah memberikan petunjuk, banyak orang tidak tahu, adalah sedekah. Orang yang tidak dapat petunjuk, keras hatinya karena pelit. Maka itu kita jangan berhitung, udah sedekah sebaik mungkin. Sedekah itu Masya Allah luar biasa. Nolong orang itu luar biasa pahala. Jadi kita jangan sampai nggak nolong orang.
Jadi ketika orang itu bahkan ada orang si X ini kadang-kadang saya berpikir ini menghina Nabi, bikin karikatur Nabi yang menghina. Sekarang masuk Islam, dia memperjuangkan Islam. Apa hebatnya orang? Ternyata orang ini selalu bersedekah. Ada orang berbuat maksiatnya, astagfirullahaladzim. Sampai dia nantangin saya, Pak Ustadz saya banyak maksiatnya. Ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, diambil. Oh Pak Ustadz nggak tahu dosa saya seperti apa. Ya saya tidak perlu tahu. Pak Ustadz ya, paling bunuh sebut Pak Ustadz berapa orang. Lupa. Berapa orang udah mati. Sebut angkanya 10. Oh lebih dari itu. Ngeri banget ini. Bisa lebih. Iya. Bapak-bapak orang ini akhirnya diperlihatkan depan saya, dia wafatnya dalam keadaan berzikir, bertasbih pada Allah. Dan dia sholat 5 waktu luar biasa. Ini orang ini maksiatnya luar biasa, tapi happy ending. Baca Quran, semua ibadahnya luar biasa. Saya heran nih orang, apa ternyata orang ini sukanya sedekah. Nolong orang, nggak bisa ngeliat orang nggak susah, diberbagi apapun, uang sedikit dikasih. Apapun. Oh, ternyata sedekah itu yang membimbing orang ini lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Membantu. Maka itu saya katakan kesalahan sosial horizontal ini amat sangat penting. Bahkan orang sakit pun bisa disembuhkan dengan apa? Dengan sedekah. Da'u mardakum bisedekah. Obatilah sakit kalian dengan sedekah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ada yang lain silakan. Ada. Ketika ibunda masih hidup, anak laki-laki kurang peduli. Sampai lebaran pun tidak datang. Ketika ibunda meninggal, datang menangis-nangis. Tiba-tiba sibuk urus harta peninggalan ibu. Gimana menjabarkan demi waktu tersebut, Pak Ustadz? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali kita tidak bisa memaksa orang untuk apa yang dipikiran kita mereka harus paham. Dulu ada orang tua nggak peduli. Sekarang orang tua meninggal, seakan-akan dia paling berbakti sama orang tua, nangis-nangis. Ternyata yang diincar adalah hartanya. Kita hanya mengingatkan Bapak-Bapak Ibu, hanya mengingatkan saudara-saudara kita. Bicara harta waris ini sensitifnya luar biasa, ada hitung-hitungannya. Tapi perlu diingat, dia tidak peduli kepada keluarga ibu, dia kurang perhatian sama ibu. Biarkan dia dengan Allah, apalagi ibu sudah meninggal, jangan dibahas lagi. Close. Kita tidak memaksa orang lain untuk berbuat baik, apalagi sudah orang tua udah nggak ada lagi. Mau diapain lagi? Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Dulu kalian waktu ada, nggak usah, udah. Close. Walaupun mereka, saya berbakti sama orang tua, saya kangen sama orang tua, saya begini. Nggak usah diomong kosong, kamu nggak usah, biarin. Tidak membahas dosa orang ataupun kekurangan orang. Jangan bahas. Kita hanya mengingatkan, ayo kita berbakti sama orang tua. Orang tua sudah wafat, berbakti. Iya, bersedekahlah. Ya Allah, saya sedekah ini buat orang tua saya. Wahai keluargaku, ini adalah harta warisan. Bagaimana sebagian kita sedekahkan niat kita untuk orang tua kita. Kan kalian mencintai orang tua kan? Iya. Berangkat dari cinta kita pada orang tua, yuk. Sebagian harta waris ini sebelum kita bagikan kita sedekahkan. Keren. Sehingga menutup dosa-dosa mereka. Yuk kita sama-sama berdoa pada orang tua. Ayo saya pimpin ya Allah ampun. Pakai bahasa Indonesia boleh. Yuk kita bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Itu berwalidain. Jadi walaupun orang tua sudah wafat, kita masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Bicara waris, dudukan dengan hukum waris. Jangan saya mau ini, nggak bisa dudukan dengan hukum waris. Konsultasilah kepada ahli hukum, para ustadz yang mengerti hukum waris. Tapi kita tidak perlu membahas orang-orang itu, gimana, nggak usah kita bahas. Close, nggak usah bahas dulu begini, nggak usah. Selesai, ya. Ada yang lain?
Lagi, Ustadz, tentang sholat berjamaah di kantor karena tugas-tugas dan waktu istirahat yang berbeda-beda, sangat disayangkan kami para akhwat jarang bisa sholat berjamaah di zuhur dan asar. Apa ikhtiar yang harus kami lakukan supaya kami tidak merugi? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau ada teman, kamu sholat sama saya di sini ya, gitu aja. Berdua di kantor kan, kalau saya ke masjid susah ya udah. Oke, cari teman, ajak berdua lah, gitu kan. Ya udah kita sholat bareng-bareng ya, oke. Jadi ini yang harus kita pahami, berusaha semaksimal mungkin untuk soleh sesuai sosialnya. Gitu. Jarang sholat. Nah, kalau kita berusaha semaksimal mungkin. Sekarang saya mau sholat berjemaah, nggak ada orang sama sekali. Ya Allah, aku ingin sholat berjemaah ya Allah kepada siapa? Udah jam segini orang dalam perjalanan susah dapat. Ya sudah, niat ya Allah, aku ingin sholat berjamaah. Allah ngasih. Disinilah manajemen Allah berbeda dengan manajemen manusia. Ya, oke, ada yang lain? Ya, Bismillah. Izin bertanya, Ustadz, di luar tema, kalau anak sudah mengkorbankan orang tuanya sapi untuk 7 orang, apakah orang tuanya masih diwajibkan untuk kurban dari penghasilan sendiri, pensiunan? Syukron. Ini penting sekali nih. Di kapan-kapan kita bahas khusus untuk masalah ini. Ya. Panjang nih ya. Kalau jawabannya itu sih gampang. Boleh, masih boleh. Anda berkorban 2 sapi, 3 sapi untuk satu keluarga pun boleh. Oh ya. Tapi kan pemahamannya disempitkan dengan ya kalau sudah ya udah. Padahal boleh. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang hampir diwajibkan. Basically itu adalah sunnah bukan wajib. Tapi kalau Anda ngeliat sunnah ya udah nggak Pak Ustadz, kalau nggak kurban nggak apa-apa ya. Sunnah ini adalah ujian apakah Anda cinta Allah atau cinta harta. Karena Idul Adha adalah mengorbankan semua cinta-cinta kepada makhluk, kita prioritaskan cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan aku lebih cinta Allah daripada anak kandungku, yaitu Ismail. Ismail menunjukkan aku lebih cinta Allah daripada tubuhku sendiri. Karena dia siap menjadi kurban disembelih. Jadi yang disembelih adalah kecintaan, rasa cinta kita kepada selain Allah. Kalau berbicara fikihnya, wah, si A punya istri 4, istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Istri 4. Setiap istri punya anak 10, 10, 10, 10. Berarti anaknya 40. Tambah istri 4, 44. Tambah dia, 45. Cukup satu kambing, cukup. Kalau mewakili keluarga, ya benar. Tapi pemahaman ini, fikih ini, akhirnya orang merosot. Yang tadinya banyak masjid-masjid, banyak hewan kurbannya, maka merosot karena pemahamannya sempit. Jangan tidak cukup, kan ada ceramah-ceramah berbicara ini. Dia pendekatan fikih saja. Dia lupa dari sisi yang lain harus dibongkar. Ini yang saya harus menjelaskan. Jadi sahabat Rasulullah SAW menyembelih satu unta atau kalau kita mungkin sapi karena di sana itu patungan 7 orang itu sahabat Rasulullah SAW. Nah kalau patungan ini, saya niatkan tuh orang tua saya, orang tua sudah saya sembelihin, Anda nggak perlu lagi sembelih. Enggak, dia boleh. 2-3 kali pun boleh. Karena ini adalah menunjukkan ya Allah, aku cinta engkau melebihi daripada cinta hartaku. Ini ada harta pensiunan, saya juga mau kurban. Anak kita sedang ya nggak apa-apa 2, bagus. Jangan mengatakan cukup. Satu keluarga 45 orang, istrinya 4, dengan dia berarti 5, anaknya 10, berarti 40, 45 semuanya. Cukup satu kambing cukup. Kalau bicara cukup, ya cukup fikihnya. Tapi Anda punya istri 40, anak 40, masa satu kambing sih, gitu kan. Medit banget, pelit banget. Giliran kawin aja bisa, giliran nyembelih sapi aja nggak sampai 20 juta aja kagak mampu kan gitu. Maka itu lihat. Lah, ini yang banyak orang tidak memahami ini. Jangan lihat fikihnya. Saya tanya, bapak-bapak ibu, saya ditanya, Pak Ustadz, saya sholat subuh 2 rakaat aja bisa nggak di rumah? Nggak usah ke masjid. Bisa, cukup yang wajib.
Tapi apa iya cukup ibadah seperti itu? Langkahkan kaki Anda ke masjid, sholat berjemaah, pakai qobliyah, pakai berzikir, habis sholat berzikir begitu. Giliran sedekah sedikit, giliran ya Allah limpahkan aku rezeki yang luas, yang banyak. Wih, suruh. Tapi giliran sedekah dipirit itu cuma sedikit. Ya, yang penting cukup. Pak Ustadz, saya 2,5%. Iya 2,5%. Apa sih susahnya Anda kalau dari harta Anda 5% kan nggak rugi juga. Begitu cara-cara ibadah. Saya kadang-kala sedih, pendekatannya fikih saja nih orang. Akhirnya orang yang tadi mau sedekah sapi, cukup 1 kambing doang, nggak usah sapi. Efeknya tahu nggak Bapak-Bapak Ibu? Setelah viral tentang fikih ini, efeknya coba tanya masjid-masjid. Coba tanya tempat-tempat, apalagi saya tempat berdakwah saya, itu merosot. Hewan kurbannya merosot, yang tadinya seandainya dapat 30 menjadi 15, bahkan menjadi 10. Cukup 1 kambing. Padahal dia mampu. Lihat redaksi Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali apa yang diberikan oleh kepadanya. Kemampuan kita itu semana. Sekarang anak kita sudah mengorbankan dengan ayah, bunda, aku sudah belikan ini patungan sapi. Anda tidak. Kalau Anda mampu, keluarkan lagi. Kenapa tidak? Lihat pahalanya Allah. Anda kalau lihat pahalanya, Masya Allah. Luar biasa. Nah ini yang harus disentuh oleh jemaah. Jangan pendekatan fikih saja. Saya heran, di Indonesia ini begini-begini. Iya betul. Anda tidak cukup pemahaman fikih saja gitu. Tidak cukup. Pak Ustadz, kalau saya puasa Ramadan doang, boleh nggak? Nggak pakai terawih, dosa nggak? Kagak. Nggak pakai terawih, nggak dosa? Kagak. Cukup. Tapi mbok ya, jangan seperti itu gitu. Ya pakai juga terawihan, ya pakai juga etikaf di masjid, ya juga pakai 6 Syawal. Begitu cara-cara berpikirnya. Jangan pakai cukup atau tidak cukup. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami tentang, nanti kapan-kapan kita khusus kupas tentang hewan kurban. Ada al-hadyu, ada dam, ya, gitu kan. Ada al-udhiyah, ada akikah, ada macam-macam. Nanti kita kupas tentang fikih ini. Nanti insya Allah kita akan kupas tentang hewan sembelihan. Ada hewan sembelihan akikah, ada hewan sembelihan hadyu, dam. Kalau saya umroh, pelanggarannya apa gitu kan. Ada lagi dam tamatu. Banyak orang nyampur aduk, ada dam pelanggaran, ada dam tamatu. Wih, ini banyak orang nggak ngerti ketika berangkat haji, ini banyak orang tidak mengerti tentang ini. Campur aduk gitu. Ada lagi akikah. Pak Ustadz, saya nggak boleh kurban karena saya belum diakikahin. Nah, ini juga salah paham lagi. Karena ada hadis ini, Ustadz. Nanti kapan-kapan kita kupas tuntas tentang ini. Maka itu ibadahlah dengan ilmu. Jangan ilmu hanya sempit. Yang penting saya sudah dikurbankan. Kalau Anda punya mampu, sudah. Kita punya anak seandainya 10. 10-10-nya ini orang yang mampu, orang kaya gitu. Kita masih hidup nih. Ayahanda, ibunda, anak pertama saya belikan 1 kambing buat bapak ibu. Yang anak kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya juga. Dan Anda ternyata orang yang mampu. Ya udah, Anda sedekah juga. Kenapa tidak? Kenapa? Semua anak sudah memberikan hewan kurban buat Anda sebagai orang. Dan Anda kaya, mampu. Ya kurban juga nggak apa-apa. Ini anak berbakti sama orang tua. Gitu caranya. Ini yang harus dibuka wawasan. Jangan udah cukup 45 orang, cukup 1 kambing. Udah kawin 4 anak 10, masa cuma 1 kambing, pelit banget gitu kan. Maka itu inilah ujian apakah Anda pelit atau tidak, cinta Allah atau tidak. Nanti ujiannya di hewan kurban. Karena yang lain silakan. Ada ini terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Ibu Nawan. Izin jika ada rekaman pagi ini boleh di-share. Terima kasih. Gimana, Bu? Kalau minta izin kalau ada rekaman pagi ini minta di-share. Bapak Ibu yang ini tim saya mungkin lagi sibuk gitu kan. Jadi belum ada yang membackup gitu kan. Mungkin masih sibuk sekali. Jadi saya ini kurangan tim untuk mengupload, kemudian ngambil dari cloud, kemudian di YouTube gitu kan. Mungkin dari kesibukannya mudah-mudahan tidak sudah ada waktu luang, mereka bisa membantu saya untuk men-share kajian ini.
Ada yang lain? Kita cukupkan sampai di sini. Sudah sepertinya Pak Ustadz. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajiannya, dan Ibu Naim insya Allah mudah-mudahan kita tetap membaca Al-Qur'anul Karim ya. Setiap harinya kita atur nanti waktunya, waktu Kanada, Amerika, dan Indonesia membaca Al-Quran setiap hari. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.